karena merubah mindset kita, aparat-aparat di pemerintah daerah khususnya yang bergerak di proses perizinan selama ini. Karena ada perubahan proses perizinan yang cukup lumayan signifikan. Makanya harus langsung secara intens dilakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat. Apa yang menjadi dasar dan tujuannya dilakukan perubahan itu, Bapak? Kalau dasarnya kan adanya terbit Undang-Undang CK, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, yang intinya sebetulnya message penting dari Undang-Undang CK itu membuat proses perizinan itu cepat, transparan, dan mudah dilakukan, dan dilakukan secara objektif, ya. Jadi penilaian terhadap dokumen-dokumen perizinan itu dilakukan secara objektif. Sasarannya itu ke siapa, Pak? Ke siapa tuh apa? Sasaran dari Kalau sekarang yang kita lakukan masih ke aparat Pemda, sama kita kantor pertanahan, ya, di daerah seluruh daerah sampai level kabupaten kota. Karena kan perizinan itu anunya di sana, dasarnya di sana. Pak, problem yang muncul itu sebenarnya apa sih, Pak? Yang sedang menghambat atau bahkan di kota ini perlu kita kerjakan mempermudah untuk perizinan, ya. Iya. Selama ini yang paling problematika apa yang di lapangan? Sebelumnya, selama ini sebetulnya ya, yang dirasakan, masyarakat bisa merasakan sendiri. Misalnya ngomong tata ruang, kalian tahu nggak tata ruang di setiap kota, kabupaten itu pernah lihat? Sulit nggak lihatnya? Sulit nggak dapat? sulit, Pak? Nah, sekarang itu semua dibuka. Sebetulnya pemerintah udah melakukan exercise ini sejak tahun 2018. Hanya belum digaungkan. Kita di Kementerian ATR BPN sudah membuka itu sejak tahun 2018. Seluruh perda, bentuk produk legal tata ruang itu bisa dilihat oleh semua masyarakat. Tapi melalui webnya ATR BPN ada namanya Distaru. Tapi mungkin belum belum tersosialisasi dengan baik. Maka dengan undang-undang cipta ini didorong lebih kuat lagi. Bahkan itu dipakai sebagai landasan proses perizinan. Apakah itu enggak menyalahi kewenangan daerah, Pak? Artinya kewenangan daerah merasa dengan adanya ini pusat, kewenangannya tetap di daerah. Kewenangan membuat perda itu RT RW tetap di daerah, Mungkin perda RT RW, perda RT RW kabupaten, RT RW kota. Bahkan untuk RDTR sekarang diberi kewenangan kepada perwali atau perkada, peraturan kepala daerah. Jadi wali kota bisa langsung perwali, bupati bisa terbuka itu RDTR-nya. Namun selama ini tidak dibuka produknya itu. Nah, sekarang membuka produk RT RW yang legal itu secara standarisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Dibuka. Jadi pakai NSPK membukanya itu. Jadi itu yang disebut lembaga OSS itu. Ya, lembaga OSS itu intinya proses perizinan itu dilakukan secara transparan. Jadi semua masyarakat pelaku usaha sebelum membuka usahanya bisa mempelajari dulu lokasi yang dia tata ruang yang diinginkan tadi itu, ya. Ini kira-kira sesuai nggak? Jangan nanti itu sawah, fotonya dia udah bangun untuk rumah sakit, dia udah bangun untuk sekolah, dia bangun untuk perdagangan, industri, fotonya itu peruntukannya sawah. Artinya setelah masyarakat bangun, bisa melihat itu, ya. baru dia bermasalah di kemudian itu dihindari. Ya. Karena mereka sebelum bangun udah tahu bisa buka. Itu ya, yang itu. simpelnya itu, ya. Artinya Ya. membuat masyarakat lebih terbuka, jadi tidak akan ketika melakukan investasi sudah tahu detailnya tadi, ya. Ya. Tidak akan ada permasalahan di kemudian hari. Mengedukasi masyarakat, tapi fasilitasnya kita siapin melalui lembaga OSS itu. Jadi lembaga OSS itu nanti sebelum mereka mendaftar untuk permohonan perizinan, mereka bisa buka ada batas web halaman khusus. Itu siapa bisa buka, siapapun. Jadi bisa buka. Dia kalau berusaha itu jenis usahanya tuh risiko rendah, tinggi, sedang, masuk Oke, apa. Pak Jen, kalau sudah tahu itu, ini kan perizinan kan menjadi catatan, ya. Kalau itu sudah tahu, kok kemudian bisa mempermudah apa? Yang bisa menjadikan dia mempermudah apa? Bukan, bahasanya mungkin bukan mempermudah, tapi memberi kepastian. Jadi kalau mempermudah nanti seolah-olah semua permohonan itu harus diizinkan, kan enggak. Kalau permohonan ada mau bangun industri di tengah-tengah sawah yang masih subur, kan nggak bisa ditolak. Tapi dia clear, waktu dia ditolak tuh betul alasannya karena salah lokasi, kan jelas dia punya. Paling tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Kepastian dan secara fair, transparan diketahui oleh. Oke, siap. Namanya